Maka itulah mereka menggunakan Rizik Syihab dan antek-anteknya sesungguhnya. Abah percaya para Habib ini juga tahu mereka juga bukan durian tadi semua ya. Tapi mereka juga hanyalah bisnis yang dilakukannya dengan kelompok-kelompok tertentu. Sebagaimana coba video ini kalian bisa dengar ya. Ini. Yang bersatu, ya. Yang bersaudara, ya. Yang berebut Indonesia. Dalam video ini jelas. Yang bersatu, ya. Yang bersaudara, ya. Yang berebut Indonesia. Ini adalah pertemuan yang diadakan oleh mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Selamat siang sahabat. Selamat hari Jumat yang penuh dengan berkah. Ya, semoga panjenengan dimanapun berada di seluruh wilayah Indonesia senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini Abah dikirimkan video yang mana isinya adalah, dalam narasi video tersebut adalah Rizik Syihab menyampaikan bahwa dia ingin merebut Indonesia. Jadi buat saudara-saudaraku yang masih mendukung Habib, sekali lagi Abah minta maaf ya. Bukan Abah tidak mengerti dengan kalian, tetapi adalah, dan juga bukan ghibah ya. Karena kalau berdasarkan pandangan Imam Malik, siapapun menyampaikan berita, siapapun yang mengaku duriat Nabi dan dia tidak bisa membuktikan keduriatannya, adalah kita harus viralkan ya sahabat. Dan kita barangkali bukan baru pertama kali mendengar bahwa pengakuan-pengakuan daripada Habib ini adalah tentang bahwa mereka merasa memiliki adalah Indonesia. Abah pernah sampaikan bahwa sesungguhnya mereka, para imigran Yaman ini sesungguhnya adalah sampai hari ini secara undang-undang adalah kewarganegaraan. Maka itulah kenapa ada saudara-saudara kita yang mengusut mereka ke MK, adalah menuntut mereka tentang kewarganegaraan. Jadi kalau menurut Abah, sekali lagi buat sahabat-sahabat Muhyiddin atau ulama-ulama yang masih mendukung mereka, atau barangkali ada lembaga negara yang masih mendukung mereka, kita tidak pernah ingin membuat keributan, kita tidak ingin membuat kegaduhan. Tetapi kalau kita membiarkan segala hal yang sebetulnya tidak pantas sahabat, apalagi yang pertama yang berkaitan dengan pengakuan duriat Nabi, yang kedua adalah pengakuan kepada lambang-lambang negara kita, yang ketiga adalah statement pengakuan bahwa barangkali Anda sudah sering mendengarkan pernyataan dari sekian banyak daripada mereka yang mengaku adalah Habib, bahwa sesungguhnya adalah Pulau Jawa adalah pintu Aulia Tarin, Pulau Jawa adalah milik Aulia Tarin. Bahkan ada video dari beberapa Habib yang mengatakan Jawa Barat adalah milik para habaib. Jadi kalau seandainya kita bereaksi, apapun ormasnya silahkan, mau atas nama PWI, mau atas nama Garda, mau atas nama Laskar Sabilillah, mau atas nama Pemuda Pancasila, adalah sesungguhnya bukan, sekali lagi tolong kepada ulama-ulama yang masih salah memandang kepada kami yang berjuang karena kami. Jadi yang pertama yang kami inginkan adalah bahwa sesungguhnya bahwa tidak boleh ada siapapun yang mengklaim dirinya sebagai duriat Nabi adalah dibiarkan ya. Maka itulah Abah mengharapkan kepada pemerintah, para penegak hukum, tolonglah tadi semua. Kami mengerti memang sebenarnya adalah sejarah membuktikan bahwa sesungguhnya
para habaib ini dimanfaatkan oleh sekelompok-kelompok orang, terutama dari dahulu ada dari presiden yang terdahulu, para putranya menggunakan habaib ini adalah untuk alat politik kepada mereka. Alat menguasai adalah manusia di Nusantara. Bahkan Abah juga mengerti kalau Rizik Syihab menuduh ada jenderal-jenderal monyet, sesungguhnya di belakang Habib juga adalah banyak jenderal-jenderal yang mendukung mereka. Manusia adalah orang-orang yang tidak puas selepas Pak Harto tumbang, ya mereka tidak puas. Mereka bergabung ya di dalam merupakan jenderal-jenderal yang ada sakit hati, jenderal-jenderal yang protes, jenderal-jenderal yang selama pemerintahan Pak Harto mendapatkan kedudukan, jabatan, posisi, tapi sekarang mereka adalah berada di belakang panggung. Maka itulah mereka menggunakan Rizik Syihab dan antek-anteknya sesungguhnya. Abah percaya para Habib ini juga tahu mereka juga bukan durian tadi semua ya. Tapi mereka juga hanyalah bisnis yang dilakukannya dengan kelompok-kelompok tertentu. Sebagaimana coba video ini kalian bisa dengar ya. Ini. Yang bersatu, ya. Yang bersaudara, ya. Yang berebut Indonesia. Takbir. Dalam video ini jelas. Yang bersatu, ya. Yang bersaudara, ya. Yang berebut Indonesia. Takbir. Ini adalah pertemuan yang diadakan oleh mereka ya sesungguhnya, dan mereka mengatakan siap rebut Indonesia. Jadi jelas selama ini memang mereka sebagaimana oleh orang-orang yang ahli di bidang kewarganegaraan, para ahli-ahli hukum, sesungguhnya adalah orang-orang imigran Yaman dari mulai sejak kemerdekaan tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena mereka adalah orang-orang yang dari awal juga digunakan oleh Belanda adalah untuk mempertahankan secara de facto dan de jure keberadaan penjajahan di Nusantara. Itu sudah nggak usah lah kita buka karena itu sudah menjadi rahasia umum di dalam berbagai buku yang kalau kalian mau kaji, baik dari buku dari siapa Van der Plas, dari Snokor Gronje, dan juga termasuk kisah Utsman bin Yahya. Itu sudahlah kita semua TST tahu sama tahu dari semua. Tetapi dengan pernyataan-pernyataan mereka, pengakuan bahwa Pulau Jawa adalah milik mereka, Jawa Barat adalah milik Habib, dan ada video dari Rizik Syihab yang mengatakan, yang katanya ini adalah dari pertemuan mereka, bahwa mereka harus merebut Indonesia. Merebut Indonesia dari siapa? Indonesia itu punya kami. Indonesia itu punya bangsa Indonesia. Maka tidak aneh kalau seandainya mereka mengakui kemerdekaan adalah hasil perjuangan para habaib. Tetapi fakta, saudara-saudaraku muhibbin dimanapun Anda berada, sadarlah dari semua ya. Pelajarilah sejarah oleh Anda. Betapa bahayanya negara kita. Ini yang pernah terjadi, kata Abah juga adalah di Palestina. Ada tahun 1930 pada ada 4.000 kapal Yahudi Ashkenazi yang datang dari berbagai negara, yang diusir oleh Hitler, oleh Mussolini, oleh berbagai elemen yang ada di dunia, karena Yahudi Ashkenazi adalah satu klan seolah-olah oleh Allah diciptakan memang untuk dijadikan sebagai, mereka tidak punya warga negara, mereka tidak punya kependudukan, dan mereka teriak-teriak di Palestina, sahabat, dan mereka teriak-teriak mengatakan, kami saudaramu wahai orang Palestina, kami adalah keturunan Ibrahim, kami adalah Yahudi, dari semua. Tapi tahu apa yang terjadi? Sekian puluh tahun kemudian, hari ini kalian menyaksikan. Maka bagi kalian yang merasa bahwa sakit hati melihat bagaimana perbuatan Zionis kepada Palestina, jangan lupa itu sedang terjadi pada negara Anda tadi semua. Ya, adapun mereka-mereka yang mengaku Habib dan Duriat ini hanyalah mereka orang-orang yang digunakan, kata Abah juga. Barangkali Abah yakin barangkali mereka sendiri tidak paham, sahabat, adalah mereka digunakan oleh kelompok tertentu, oleh kekuatan tertentu. Sebagaimana Abah mengerti bagaimana perjuangan Gus Dur dulu, ya. Abah termasuk Gus Durian adalah bagaimana ada Pam Swakarsanya Pak Harto saat itu, sahabat, adalah ingin tidak dalam muktamar Cipasung. Gus Dur itu adalah sudah dipatok harga mati, hidup atau mati dari semua. Pak Harto tidak menghendaki Gus Dur itu jadi
adalah ketua PBNU dari semua. Disitulah Rizik Syihab mulai dari tukang parfum, dari hanya sebatas seorang pemuda yang tidak punya apa-apa, begitu kan tadi semua. Bapaknya hanyalah tukang parfum di Petamburan, apa tahu bapaknya. Dan juga termasuk mereka adalah pada saat itu adalah mulai mendirikan ormas di Jakarta itu ada digunakan oleh Sutioso dari semua untuk menghadapi forum Bekasi, forum Betawi Rempung dari semua. Dan mereka hidup hanyalah dari Kalijodo. Tiap malam mereka adalah hanya memberikan yang senantiasa merasa bahwa mereka adalah pelaku keadilan. Tapi sebenarnya itulah kenapa apa yang terjadi, kenapa Rizik Syihab begitu benci dengan Ahok, karena Ahok telah menutup segala kegiatan yang ada di Kalijodo saat itu, yang merupakan saat itulah ATM bagi FPI saat itu. Saya tinggal di sana, saya tahu apa yang terjadi. Bahkan dulu di awal-awal Abah adalah pernah menjadi jamaahnya Rizik Syihab ada di Petamburan. Tetapi sekarang ini sahabatku yang dimanapun berada, yang merasa masih mencintai mereka sebagai duriat, tolonglah sadarlah tadi semua. Dari video yang barusan yang Abah putarkan, Rizik Syihab mengatakan adalah waktunya adalah sekarang bergabung. Mari kita rebut Indonesia. Memang tanda-tanda untuk merebut Indonesia sudah kelihatan. Sebagaimana dulu Yahudi Ashkenazi, sahabat. Karena mau nggak mau mereka itulah Yahudi Ashkenazi. Sama haplogrupnya adalah G. Ingat itu. Haplogrup G itu adalah menunjukkan adalah Yahudi Ashkenazi yang menunjukkan sama seperti dulu Yahudi-Yahudi yang datang dari berbagai negara di dunia. Mereka hanya menggunakan baju agama. Mereka hanya menunjukkan, kan ini menipu orang Islam. Dan ini terjadi di Mesir. Ini terjadi di Afrika, terjadi Yaman. Orang Yaman sendiri tidak suka dengan mereka karena mereka bukan penduduk Yaman asli. Nah inilah yang harus dipahami. Dari video ini sangat jelas kepada kita suara Habib Rizik yang begini. Yang bersaudara, siap rebut Indonesia. Siap rebut Indonesia. Apa yang kau ingin lakukan Rizik Syihab tadi semua? Pantas engkau benci dengan Pancasila. Demikian pula dengan Lutfi bin Yahya. Pantas kakekmu itu benci dengan torikoh-torikoh yang didirikan Pangeran Diponegoro. Ada torikoh yang didirikan oleh Imam Bonjol, torikoh yang didirikan oleh Hasanuddin, torikoh yang didirikan oleh Teguh Umar, Teguh Cek Ditiro. Dan kalian menganggap itu adalah apa yang dilakukan mereka adalah gurur. Dan inilah yang menjadi lucu kepada kita. Pada dasarnya kita membela diri, membela kebanggaan diri, membela bangsa dan negara, membela lambang negara, disebutlah oleh kiai-kiai masih buta mata, buta hati, mengatakan kita adalah PWI pengadu domba tadi semua. Jelas-jelas mereka ada videonya, ada statementnya. Bahkan kalian sadarkah warga Indonesia, di mana harga diri kita sebagai bangsa, harga diri kita, bagaimana kita akan berhadapan dengan orang tua kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan dengan darah di Nusantara ini. Bahkan lihatlah, mereka telah menapikan Pak Wali Songo. Wali Songo sudah datang tahun 1400. Mereka datang 1800 dibawa oleh Senokor Gronye. Dan mereka berteriak-teriak, kamilah yang membawa Islam ke Nusantara. Inilah ya. Dan fakta-fakta sejarah mulai terbukti bahwa sesungguhnya adalah sekarang ditemukan kitab yang kalian banggakan. Seolah-olah kami tidak mau menyakiti mereka, adalah mereka karena kitab-kitabnya kami kaji. Ya, di antara mereka karena sekian hampir 1000 tahun, wajar kalau di antara mereka ada ulama. Karena masalah ulama dan enggaknya itu nggak ada hubungannya dengan nasab sebetulnya. Ikrimah, seorang putrinya Abu Jahal menjadi mufassirin. Imam Bukhari masih juga adalah duriatnya adalah Yahudi. Nggak ada masalah sebetulnya dengan duriat sebenarnya. Nggak ada masalah. Dan tidak ada kaitannya juga kalau kita ingin bukan membenci mereka, meluruskan mereka dari pengakuan-pengakuan duriat yang kemudian adalah mereka klaim, akhirnya mereka mencari keuntungan syahwatnya. Kalian saksikanlah videonya. Bagaimana mereka yang menamakan dirinya Habib adalah tidak beradab kepada ulama-ulama Nusantara. Taufik As-Syegab, bagaimana dia tidak beradab kepada ulama Nusantara. Dia menganggap, tadi dari awal mereka itu sudah minta pada Senokor Gronye sebagai warga kelas 1. Tadi semua mereka ingin dianggap sebagai duriat yang diagungkan.
Tapi Abah sudah membaca dari kitab Khub de Jong, dari buku-buku Panderplas, bahwa mereka itu adalah pendatang yang dibawa oleh Senokogronya. Tujuannya adalah sama. Karena setelah mereka perang di Penogoro, sahabat, mereka itu adalah Belanda kehilangan 20 juta gulden habis perang di Penogoro. Di mana Pangeran Diponegoro yang merupakan Syahid yang asli bersama kakeknya ada Hamengkubuwono kedua yang menampung Syahid dan Syarif yang eksodus dari Arab karena mereka dikejar-kejar dan dibunuh adalah karena ingin menghilangkan jejak sebagai duriat Rasulullah. Tadi semua adalah kemudian mereka berperang 1825 1830, tapi kemudian Pangeran Diponegoro adalah ditipu oleh seorang Habib dan akhirnya diadakan sholah pertemuan dan ditangkaplah beliau. Maka disitulah punahlah perjuangan Islam. Nah, sementara mereka ini ada dibawa oleh Senokogronya ke Indonesia, seolah-olah tadi karena Belanda setelah kekalahan perang adalah melawan Pangeran Diponegoro sudah tidak punya napas di Nusantara ini. Tidak ada kepercayaan dari rakyat, tidak ada kepercayaan dari ulama. Itulah awal kisah Utsman bin Yahya yang akhirnya mendapatkan penghargaan dari Belanda, yang akhirnya menjadi bukti Belanda, yang akhirnya dia harus selalu mendoakan Belanda dan menganggap perjuangan orang-orang Nusantara, pribumi yang merupakan darah asli Nusantara adalah dia berjuang adalah orang-orang yang gurur. Demikian pula hari ini orang-orang yang tadi Habib-Habib itu dan juga orang-orang muhibbin itu kepada orang-orang yang ingin berjuang memerdekakan bangsanya dari pengakuan bangsa lain. Oh, mereka tidak menguasai. Faktanya video begitu banyak bagaimana mereka berlaku tidak. Dari mulai sebagaimana yang terjadi di Palestina, pengakuan makam, membuat haul-haul, membuat kisah-kisah baru, ya. Disitulah kehancuran dari Palestina. Hari ini sesungguhnya Palestina itu hancur karena perbuatannya sendiri. Nah, bangsa kita, sahabat, kalau dibiarkan, sayangnya kalian tidak paham secara batin. Abah mungkin sedikit dibuka oleh Allah tentang ini. Abah khawatir tentang hal ini. Kalau kalian diam, maka sesungguhnya kalian telah serahkan. Dan barusan video Rizik Syihab itu dibuat katanya adalah pada saat sebelum Ramadan, yang pada saat dia mendeklarasikan perang, dia bilang siap rebut Indonesia, siap rebut Indonesia. Berarti dia tidak pernah mengakui Indonesia. Tadi semua, ya. Karena mereka itu, ya, adalah memang dari awal pun dibawa ke sini adalah menjajah oleh Belanda. Pahami ya sahabat. Nah inilah maka jangan sampai adalah kita kelengahan tadi semua. Ingat tugas ini ada pada kita. Kejadian ini ada pada kita. Walaupun secara hakikat kata Abah, inilah wiwitan. Sebenarnya masalah mereka sekarang ini ada yang seolah-olah Allah buka rahasianya bukan karena Kiai Madudin. Sebetulnya dalam hitungan tarikh batin sahabat, memang inilah 2025 adalah wiwitan. Memang seharusnya segalanya akan terbongkar segalanya. Bukan Kiai Madudin. Kiai Madudin hanyalah sebab sesungguhnya tadi semua. Jadi sekali lagi, pidato mereka mengatakan bahwa Jawa adalah pintu ulama tarim. Kemudian Jawa Barat adalah milik para habaib. Kenapa mereka hanya menguasai Jawa Barat? Pulau Jawa. Karena tadi itu sudah ada catatan daripada Zionis, kuasai Jawa, kau kuasai Nusantara. Itu sederhana sebetulnya secara politiknya. Dan juga kepada maaf jenderal-jenderal yang tidak punya nasionalisme hanya karena sakit hati. Barangkali zaman Pak Jokowi tidak dipakai, sahabat. Ini juga harus kalian pahami. Ini ada politik di dalam sini. Makanya kenapa dulu Pak Harto itu adalah Gus Dur itu harga mati. Dari situlah perseteruan Rizik Syihab dengan Gus Dur adalah sesungguhnya diawali pada saat Gus Dur menjadi ketua PBNU. Pahami kisah ini. Maka disitulah ada kisah adalah bagaimana Rizik Syihab mengajak Bubahala, bagaimana Rizik Syihab menyebutkan buta mata, buta hati, dan lain sebagainya. Dan kemudian bahwa pernyataan Rizik Syihab barusan dalam videonya mengatakan kita rebut Indonesia. Berarti inilah yang harus sekali pantas makam diakui, pahlawan dia baalwikan. Tadi semua. Kemudian kalian sudah mengerti 3.000 lebih makam yang sudah dan sekian ribu yang sudah dibongkar ternyata adalah kosong. Enggak beda dengan di Mesir. Banu Fatimiyah saat Salahuddin Al-Ayyubi melihat tanda-tanda kerusakan Mesir, kehancuran Mesir, ada sekelompok orang yang mengangkut duriat Nabi saat itu. Kemudian beliau minta izin kepada Tuhan
Tuan Syekh Abdul Qadir, bahwa disitulah beliau adalah mendengungkan seolah-olah jihad tadi semua. Itulah Salahuddin Al-Ayyubi yang kalian dengar. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi lah yang sebetulnya dulu udah sempat memerdekakan Palestina dari mereka. Tapi kemudian lihatlah apa yang terjadi. Kalau kalian ngerti tentang politik sedikit, apa itu Partai Fatah, apa itu Ikhwanul Muslimin, siapa PLO Yasser Arafat, dan siapa orang-orang yang sekarang disakiti itu. Sesungguhnya itulah tadi semua. Maka jangan juga terlalu prihatin kepada orang-orang gajah. Sesungguhnya adalah mereka juga adalah bagian dari mereka yang awalnya salah dalam berprinsip tadi semua. Ya, salah yang membiarkan oleh orang-orang yang mengaku dzurriyyat Nabi Ibrahim dibiarkan masuk. Kemudian mereka bikin hawal-hawal pengakuan-pengakuan, 300.000 makam dipalsukan. Kemudian apa yang terjadi hari ini? Justru mereka yang jadi tamu menjadi tuan rumah. Maka video barusan yang Abah putarkan tentang Rizik Syihab, mari kita rebut Indonesia. Maka lihat kalau kalian pahami. Mereka buat mapping di seluruh Nusantara ini. Di mana dia bikin lembaga-lembaga pendidikan tadi semua ya. Ingat, itu hanyalah merupakan baju cangkang untuk mengelabui adalah sesungguhnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Inilah wahailah. Jadi sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang masih mencintai Habib ini, Abah bukan membenci mereka. Tapi kita harus mencintai negara kita. Bukan hanya pengakuan pada dzurriyyat Nabi yang tidak terbukti. Karena Abah sudah buat sayembara. Siapa yang bisa menunjukkan Said Ahmad bin Isa itu pernah hijrah, silakan. 200 juta, bahkan plus Pelfire. Sampai hari ini tidak ada. Kan? Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak adalah mereka itu. Karena Abah sudah membuat satu runutan sebelum mereka datang. Abah sudah buat video dari mulai sejarah-sejarah abad keempat. Abah sudah bikin video. Seandainya ada mereka dari datang, Abah sudah susun kitabnya.